Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Fitri Anissa dari kelas 6 SIP 4. Saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Pengertian metode penelitian. Pengertian metode penelitian menurut para ahli, menurut Nasir 2014 halaman 26, metode ilmiah boleh dikatakan suatu pengejaran terhadap kebenaran yang diatur oleh pertimbangan-pertimbangan logis. Menurut Hamid Darmadi 2014 halaman 153, suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan kegunaan tertentu. Menurut Ari Kunto 2014 halaman 153, cara utama yang digunakan penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Menurut Sukandar Rumidi 2012 halaman 111, cara utama yang digunakan penelitian untuk mencapai tujuan dan menentukan jawaban atas masalah yang diajukan. Pengertian metode penelitian secara umum. Metode penelitian cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah bahwa kegiatan penelitian berdasarkan pada ciri-ciri keilmuan. Ada 3 ciri-ciri keilmuan. Ciri-ciri keilmuan. Kegiatan penelitian didasarkan pada ciri-ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional yaitu penelitian yang dilakukan masuk akal sehingga dapat dijangkau dengan oleh penalaran manusia. Empiris yaitu cara yang digunakan dapat diamati oleh panca indera sehingga orang lain dapat mengetahui cara yang digunakan tersebut. Sedangkan sistematis yaitu proses yang digunakan dalam penelitian menggunakan langkah-langkah tertentu yang bersifat logis. Tujuan metode penelitian. Tujuan metode penelitian itu ada 3 step, yaitu penemuan. Data yang diperoleh dari penelitian tersebut benar-benar baru yang sebelumnya belum pernah diakui. Step kedua itu pembuktian, yaitu data yang diperoleh digunakan untuk membuktikan adanya keraguan-keraguan terhadap informasi atau pengetahuan tertentu. Step 3 pengembangan, yaitu memperdalam dan memperluas pengetahuan yang telah ada. 3. Klasifikasi metode penelitian. Penelitian berdasarkan pendekatan yang dipakai. Klarifikasi penelitian pertama. Penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Masing-masing pendekatan memiliki paradigma, asumsi, karakteristik sendiri-sendiri. Kedua pendekatan penelitian dapat dilakukan dengan cara simultan dan saling mengisi sesuai dengan kebutuhan sehingga dapat diwujudkan oleh penelitian yang komprehensif. Penelitian ditinjau berdasarkan pemakaian. Klarifikasi penelitian kedua. 1. Penelitian murni for basic research dilakukan dengan tujuan untuk mengembangkan teori kegunaan ilmiah yang langsung dipraktekkan dan tidak memperhatikan. Kedua, penelitian tertapan applied research dilakukan dengan tujuan menerapkan, menguji, dan mengevaluasi suatu teori yang diterapkan dalam upaya pemecahan masalah praktis. Penelitian berdasarkan tujuan umum. Klarifikasi penelitian ketiga. 1. Penelitian eksploratif dilakukan dengan tujuan untuk mengeksplorasi fenomena yang menjadi sasaran penelitian. Kedua, penelitian pengembangan atau development research dilakukan untuk mengembangkan suatu konsep atau prosedur tertentu. Ketiga, penelitian verifikasi dilakukan dengan tujuan membuktikan kebenaran suatu teori pada waktu dan tempat tertentu. Penelitian berdasarkan tarafnya. Klarifikasi penelitian keempat. 1. Penelitian deskriptif merupakan taraf mendeskripsikan
mendeskripsikan variabel yang diteliti tanpa dilakukan analisis dalam keterkaitan dan variabel lainnya. Kedua, penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungannya antara variabel-variabelnya. 4. Data metode penelitian. Pengertian fungsi yaitu kumpulan informasi yang diperoleh dari pengamatan atau pengukuran suatu variabel yang berupa angka, kata, dan simbol. Penelitian analitik dilakukan bukan sekedar mendeskripsikan variabel penelitian, tetapi dilakukan analisis dalam hubungan antara variabel-variabelnya. Jenis data ada dua, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Cara pengumpulan data itu ada dua, data primer dan data sekunder. Skala pengukuran terbagi menjadi tiga, yaitu data nominal, data ordinal atau order atau penyataan. 3. Data internal. Sumber data terbagi menjadi 4, yaitu wawancara atau angket, populasi, sampel atau purposive sampling. 4. Observasi. Data kualitatif. Pengertian. Jenis data non-numerik atau tidak dapat diproses dalam bentuk angka. Data ini umumnya hanya bisa diamati dan dicatat sehingga menghasilkan suatu informasi. Adapun yang termasuk data kualitatif adalah seperti pendapat, opini, tingkat kepuasan, dan lain sebagainya. Data kualitatif, contoh data, yaitu para pedagang mengalami kesulitan menjual barang dagangan karena pandemi. Kalimat tersebut merupakan salah satu contoh data kualitatif, sebab kalian tidak mendapatkan informasi mengenai kualitatif seperti seberapa banyak pedagang, melainkan tentang siapa yang memiliki kesulitan serta apa masalah dan alasannya. Contoh kedua, banjir di Surabaya disebabkan oleh buruknya pengelolaan lingkungan sekitar. Menunjukkan kualitas sesuai fenomena, yaitu banjir dan pengelolaan lingkungan yang buruk. Di sisi lain, kalian tidak mengetahui berapa kedalaman banjir yang terjadi. Data kualitatif. Teknik pengumpulan data kualitatif yaitu focus group discussion. Ini merupakan metode penghimpunan data melalui rangka diskusi bersama sekelompok narasumber. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman tertentu dari suatu tema yang menjadi pembahasan. Observasi. Dari pengamatan tersebut kemudian diperoleh sekumpulan data yang dapat disusun atau diolah menjadi hasil penelitian. Agar lebih akurat, data observasi bisa dikombinasikan dengan teknik pengumpulan data kualitatif lainnya. Studi dokumen. Metode ini dilakukan dengan mendalami atau mempelajari sejumlah dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa jurnal, laporan rapat, arsip surat, dokumentasi foto, gambar, buku harian, dan semacamnya. Wawancara. Ini merupakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber seputar topik penelitian. Namun narasumber dalam wawancara pun tidak boleh asal pilih, melainkan merupakan sosok yang sekiranya paham atau berhubungan langsung dengan objek penelitian. Data kualitatif. Teknik analisis data kualitatif. Model Miles dan Humberman dan model Spreading. Reduksi data. Dalam hal ini Anda perlu menyederhanakan data yang ada sehingga menjadi himpunan informasi sederhana dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Penyajian data. Menyajikan data display. Bentuk penyajian pun beragam, entah itu berupa chart, grafik, histogram, dan lainnya. Penarikan kesimpulan.
penarikan kesimpulan atau conclusion drawing saat susunan data telah disajikan. Maka Anda dapat membuat suatu kesimpulan yang akan menjadi informasi penutup dalam laporan penelitian. Analisis domain untuk memperoleh gambaran umum dari objek atau permasalahan dalam penelitian. Analisis taksonomi untuk memahami bagaimana struktur internal sehingga penelitian pun bisa mengetahui unsur-unsur pembangunan domain dalam penelitian. Analisis komponensial untuk membedakan kembali unsur-unsur penyusunan domain hingga memperoleh ciri spesifiknya. Analisis tim kultural menghubungkan satu domain data dengan domain lainnya. Hubungan antara domain tersebutlah yang kemudian dirumuskan sebagai sebuah kesimpulan maupun judul penelitian. Data kualitatif, pengertian data yang berbentuk numerik atau angka. Kedua tipe data tersebut memiliki teknik pengolahan data masing-masing. Mulai dari pengumpulan data hingga penyajian datanya tentu punya karakteristik sendiri. Misalnya, pada data kuantitatif akan lebih mudah diolah karena data sudah dalam bentuk angka. Data kuantitatif, contoh datanya yaitu dari 100 siswa kelas biologi di semester 5, hanya 50 orang yang mendapat nilai 90. Contoh data ini menunjukkan jumlah siswa yang konkret sekelas yang jelas, serta angka atau numerik hasil survei yang jelas yaitu 50 orang yang mendapatkan nilai 90. Metode yang digunakan adalah survei. Atau contoh kedua, tinggi rata-rata siswa kelas 7 SMP teladan adalah 165 cm. Contoh data kuantitatif ini membuat informasi mengenai ukuran tinggi badan siswa kelas 7 rata-rata yakni 160 cm. Data kuantitatif, teknik pengumpulan data kuantitatif. Kuesioner merupakan pernyataan tertulis yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari responden. Metode ini sangat baik jika jumlah responden sangat banyak. Wawancara terstruktur digunakan ketika sudah mengetahui data yang ingin dikumpulkan. Observasi merupakan metode yang digunakan ketika ingin mengamati fenomena atau gejala yang terjadi pada komunitas tertentu. Metode observasi dibagi menjadi dua, yaitu observasi partisipan dan observasi non-partisipan. Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang dilakukan secara bebas di mana penelitian tidak menggunakan pedoman dalam wawancaranya. Data kuantitatif, teknik analisis data kuantitatif. Analisis deskriptif, metode yang digunakan untuk menyajikan data secara deskriptif dan apa adanya. Biasanya teknik statistik yang digunakan yaitu antara lain media, skewness, dan simpangan baku dan varians. Analisis inferensial, metode yang menggunakan rumus tertentu. Hasil dari perhitungan tersebut menjadi dasar untuk generalisasi dan pengambilan keputusan. Teknik statistik biasanya menggunakan uji T ANOVA, korelasi, dan regresi. Univariat dapat diterapkan ketika penelitian hanya mengandung satu variabel saja. Bivariate digunakan untuk melihat hubungan pada dua variabel, yaitu variabel dependent dan independent. Multivariate itu memiliki prinsip yang mirip dengan bivariate, tetapi variabel yang dianalisis lebih dari dua, yang mana variabel independen memiliki sub-subnya. Pilihannya bisa menggunakan analisis faktor, diskriminan, conical, MANOVA, dan MANCOVA. Multivarian gen 2
Ada beberapa pilihan yaitu Lisserl atau Linear Structure Relationship PLS, Partial Least Square, dan Amos Analysis of Moments Corridor. 5. Cara pengumpulan data metode penelitian. Data primer diperoleh dari sumber pertama atau pengumpulan data dilakukan langsung melalui wawancara atau hasil pengisian kuesioner atau angket. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau data yang telah diolah oleh pihak lain. Contoh laba perusahaan didapatkan dari laporan laba rugi perusahaan. Harga saham didapat dari BEI. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.